Pernah nggak sih Anda merasa terjebak dalam masalah tata kelola apartemen? Rasanya benar-benar mustahil, kayak nggak ada jalan keluarnya sama sekali. Kalau iya, pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Hari ini kita akan bongkar jebakan itu sama-sama. Anda ngerasa frustrasi, merasa suara Anda nggak pernah didengar, seolah-olah Anda cuma numpang di rumah yang notabene milik Anda sendiri. Tenang, Anda nggak sendirian. Perasaan ini umum banget dan seringkali itu adalah hasil dari sebuah sistem yang memang dirancang untuk membuat Anda merasa seperti itu. Nah, ini dia nih inti dilemanya, sebuah jebakan struktural. Jadi kalau nggak ada perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun atau P3SRS, warga yang disalahin atas semua kekacauan. Tapi giliran P3SRS-nya ada, warga tetap aja kalah karena sistemnya yang udah cacat dari awal. Jadi mau ke kiri salah, ke kanan salah. Posisi warga selalu lemah. Oke, jadi gimana sih jebakan tata kelola ini bekerja? Yuk kita bedah di bagian pertama ini, kenapa situasinya bisa terasa kayak labirin tanpa pintu keluar. Poin krusialnya tuh gini, tanpa P3SRS, pengelola punya alibi sempurna buat beroperasi tanpa pengawasan. Tapi pas P3SRS dibentuk, yang seringnya ada campur tangan pengembang, fungsinya malah berbalik. P3SRS itu jadi tameng hukum, jadi alat buat melegitimasi pungutan-pungutan. Dan yang paling parah, P3SRS ini menciptakan ilusi demokrasi, di mana warga seolah-olah diajak memutuskan, padahal hasilnya udah diatur dari awal. Oke, kita udah paham ya masalahnya. Sekarang gimana cara keluarnya? Nah, di bagian kedua ini kita akan bahas sebuah strategi arus balik. Sebuah langkah yang mungkin kedengerannya aneh, tapi justru ini yang paling kuat. Dan ini dia strategi utamanya. Mungkin kedengarannya aneh kan? Setelah kita tahu P3SRS itu bisa jadi tameng, kok kita malah disuruh membentuknya? Kedengarannya kayak nyerah, tapi sebenarnya ini adalah langkah menyerang yang cerdas banget. Intinya begini, tujuannya itu bukan untuk berkompromi atau menerima sistem yang busuk. Tujuannya adalah untuk maksa si monster yang selama ini ngumpet di area abu-abu, biar dia nunjukin wujud aslinya di bawah sorotan lampu hukum. Logikanya sebenarnya simpel banget, tapi kuat. Pertama, hukum mewajibkan adanya P3SRS. Kedua, ada dua jenis pelanggaran di sini. Nggak membentuk sama sekali itu pelanggaran, dan membentuk tapi caranya salah juga pelanggaran. Nah, dengan mendorong pembentukan P3SRS, Anda memaksa semua pihak, pengembang, pengelola, bahkan dinas pemerintah buat bertindak. Dan apapun tindakan mereka, itu akan jadi bukti. Terus gimana cara kerjanya di lapangan? Gampang, dengan adanya P3SRS, sekalipun P3SRS-nya cacat, kekacauan yang tadinya nggak jelas bentuknya itu sekarang punya target yang jelas buat diserang secara hukum. Nah, ini yang menarik banget. Slide ini seolah memetakan medan pertempuran. Tiba-tiba, dari musuh yang nggak kelihatan, sekarang Anda punya 3 target yang jelas banget buat ditembak. Pertama, P3SRS-nya sendiri bisa digugat. Kedua, pengembang atau pengelola bisa ditargetkan karena intervensi mereka. Dan ketiga, dinas pemerintah yang harusnya ngawasin bisa digugat juga karena kelalaiannya. Salah satu senjata utama Anda itu konsep demokrasi semu. Apaan tuh? Gampangnya, ini adalah proses yang kelihatannya benar. Ada rapat, ada voting, tapi pada kenyataannya semuanya cuma sandiwara. Secara hukum, hasil dari demokrasi semu ini bisa dianggap nggak sah. Gimana cara taunya? Coba deh perhatiin tanda-tandanya. Sosialisasinya cuma formalitas doang nggak? Undangan rapatnya cuma buat orang-orang tertentu? Calon pengurusnya kayak udah disiapin? Anda diminta milih tapi nggak pernah ngeliat laporan keuangan atau kontrak kerja sama sekali? Nah, kalau jawabannya iya, Anda punya bukti. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling daging, amunisi hukum buat Anda. Semua bukti dari proses demokrasi semu dan pengelolaan yang buruk tadi bisa diterjemahkan jadi laporan atas potensi pelanggaran hukum yang spesifik. Yang pertama, penipuan. Intinya, ini tuh kejadian waktu ada serangkaian kebohongan atau manipulasi yang dipakai buat bikin Anda bayar sesuatu yang ujung-ujungnya cuma menguntungkan pihak lain secara nggak sah. Contohnya di apartemen. Bisa jadi mereka pakai aturan lama yang udah nggak berlaku buat nagih iuran, atau menyajikan dokumen internal pengelola seolah-olah itu keputusan bersama seluruh warga. Ini bukan sekedar salah administrasi, ini namanya rekayasa. Selanjutnya, pemerasan. Nah, penting banget nih buat diingat, ancaman di sini tuh nggak harus fisik loh.
ancaman buat membatasi akses Anda, matiin air, atau tekanan verbal terus-terusan juga bisa masuk kategori ini. Contohnya umum banget. Ancaman kartu akses bakal dinonaktifkan kalau nggak bayar iuran yang dasar hukumnya nggak jelas. Atau teror lewat telepon dan surat peringatan. Ini adalah bentuk pemerasan ekonomi yang terselubung. Terus ada penggelapan. Gampangnya gini, ini terjadi waktu duit yang harusnya milik kita bersama, kayak iuran pengelolaan dan dana cadangan, malah dikuasai dan dikelola sama satu pihak tanpa hak dan tanpa transparansi ke pemilik sahnya, yaitu para warga. Tanda-tandanya jelas banget, nggak ada laporan keuangan yang bisa diakses, rekening bank atas nama perusahaan pengelola bukan atas nama PT 3SRS, dan setiap pertanyaan soal penggunaan dana selalu dijawab ngambang. Ini namanya penguasaan dana kolektif tanpa mandat. Selain pidana, ada juga pelanggaran administrasi yang nggak kalah kuat. Secara hukum, pengelolaan itu wajib dilakukan P3SRS yang independen dan Pemda wajib ngawasin. Kalau pengelola yang ambil alih, P3SRS cuma jadi boneka dan Pemda diam aja, wah itu udah pelanggaran hukum berlapis dari semua sisi. Oke, di bagian terakhir ini, ayo kita lihat gambaran besarnya. Semua pelanggaran ini bukanlah tindakan acak dari oknum-oknum nakal. Ini adalah gejala dari sebuah sistem yang lebih besar. Sistem ini punya banyak pemain, dan masing-masing punya perannya sendiri. Ada perusahaan pengelola sebagai eksekutor di lapangan. Ada induk pengembang sebagai pengendali di belakang layar. Ada P3SRS yang dijadiin stempel doang. Dan ada dinas pemerintah yang membiarkan semua ini terjadi. Semuanya saling terkait. Jadi, poin paling penting yang harus kita pegang adalah ini. Anda itu nggak lagi ngelawan satu manajer gedung yang nyebelin. Anda lagi ngelawan sebuah tata kelola yang terkoordinasi dan saling melindungi, di mana setiap aktornya memainkan perang untuk mempertahankan keadaan yang sekarang. Dan kita tutup dengan pemikiran ini. Dengan membentuk P3SRS, Anda mungkin menciptakan sebuah lembaga yang cacat. Tapi lembaga itu punya nama, punya pengurus, punya keputusan yang bisa digugat. Itu jauh lebih baik daripada terus-terusan berantem sama sistem yang abstrak dan gak ada wujudnya sama sekali. Anda memberinya wajah, supaya Anda bisa menghadapinya.